Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi Dihyatu ila 'azimi Busra. Fadafa'ahu ila Hiraqla faqara'ahu fa idza fihi Bismillahirrahmanirrahim. In Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla 'azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun. Qala Abu Sufyan falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitab kathura indahu as-sakhabu wartafa'atil aswat wa ukhrijna faqultu li ashabi hina ukhrijna laqad amira Amru ibni Abi Kabashah innahu yakhafuhu maliku banil asfar famaziltu muqinan annahu sayadharu hatta adkhala Allahu alayya al-islam wa kana ibnun nadhuri sahibu Iliya wa Hiraqla sukuffan ala nasara sya'mi yuhaddithu anna Hiraqla hina qadima Iliya asbaha yawman khabithan nafsi wa qala ba'du batariqatih qad istankarna hayataka qala ibnun nadhur wa kana Hiraqlu hazza'an yanzuru fin nujum fa qala lahum hina sa'aluhu inni ra'aitu laylata hina nadartu fin nujumi malikal khitani qad dhahara faman yahtatinu min hadhihi al-ummah qalu laysa yahtatinu illa al-yahudu fala yuhimmannaka sya'nuhum waktub ila madayini mulkik fayaqtulu man fihi min al-yahud fa bainama hum ala amrihim utiya Hiraqlu bi rajulin arsala bihi maliku Ghassan yukhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma istakhbarahu Hiraqlu qala idhabu fanzuru amukhtatinun huwa am la fanadharu ilayhi fahaddathuhu annahu mukhtatin wa sa'alahu anil arabi faqala hum yahtatinun faqala Hiraqlu hadha mulku hadhihi al-ummah qad dhahara thumma kataba Hiraqlu ila sahibin lahu bi Rumiyah wa kana nadhirahu fil ilmi wa sara Hiraqlu ila Himsa falam yarmi Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'ya Hiraqla ala khuruj Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabiy fa'adhina Hiraqlu li'udhama'ir Rumi fi daskaratin lahu bihimsa thumma amara bi abwabiha fa'ghulqat thumma tala'a faqala ya ma'syarar Rum hal lakum minal falahi war rusydi wa ayasbuta mulkukum fatubayyi'u hadha an-nabiyya fahasu haitsu tahumuril wahshi ila al-abwab fawajaduha qad ghulqat falamma ra'a Hiraqlu nafratahum wa ayisa minal iman qala rudduhum alayya wa qala inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aitu fasajadu lahu wa radu anhu fa kana dhalika akhir sya'ni Hiraql rawahu Salih ibn Kaisan wa Yunus wa Ma'marun an az-Zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini kelanjutan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Abu Sufyan Sahar ibnu Harb radhiyallahu anhu tentang Hiraql, perjumpaannya dengan Hiraql yang merupakan kaisar kerajaan Romawi. Setelah itu Hiraql berkata, atau Abu Sufyan berkata, "Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Hiraql meminta agar supaya didatangkan tulisan
surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ba'atsa bihi Dihyatu ila 'azimi Busra, yang dikirim oleh Dihyah kepada 'azim Busra. Nah, Dihyah ini adalah seorang sahabat, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Beliau seorang sahabat ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim suratnya kepada Herakl. Dan Dihyah radhiyallahu taala anhu punya beberapa kali penyebutan di dalam hadis. Dan beliau digelari sebagai Yusuf umat ini karena rupa dan wajah beliau yang tampan. Kemudian Dihyah Al-Kalbi menyerahkan surat itu kepada 'azim Busra. Busra ini adalah sebuah kota antara Madinah dan Dimashq. Ada yang mengatakan dia disebut dengan nama Hauran. Dan pembesarnya 'azim Busra yang dimaksud disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa namanya Al-Harith Ibnu Abi Shimr Al-Ghassani. Iya. Fadafa'ahu ila Herakl. Kemudian 'azim Busra, pembesar Busra ini dia berikan kepada Herakl. Faqara'ahu, maka Herakl pun membaca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fihi, ternyata di dalam surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dalil tentang memulai tulisan menggunakan basmalah. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Herakl 'azimir Rum. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Herakl 'azimir Rum. Iya. Sunnahnya kalau seorang menulis surat, dia mulai dulu dari namanya sendiri. Dia mulai dari namanya. Nah, ini pendapat jumhurul ulama berdasarkan hadits ini. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasuli. Abdillah wa Rasuli, beliau sebutkan dua sifat, hamba Allah dan Rasulnya, yang menunjukkan suatu keadaan pertengahan bainal gului wal jafa, bainal ifrat wat tafriq. Tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Beliau hanya seorang hamba Allah, tidak berlebihan. Wa rasulihi, dan seorang Rasul Allah, tidak disepelekan, sebab beliau dipilih oleh Allah, perantara antara kita dan antara Allah. Tapi tidak boleh seorang berlebihan meminta hajatnya kepada Rasulullah, berdoa kepadanya, sebab Rasulullah juga hanyalah seorang hamba. Rasulullah hanyalah seorang hamba. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasuli ila Herakla 'azimir Rum. Kepada Herakl disebut namanya 'azimir Rum, pembesar Romawi. Dimaklumi bahwa Herakl adalah Malikir Rum, dia adalah raja Romawi di saat itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutnya raja. Tidak menyebutnya raja, tidak pula menyebutnya sebagai pimpinan. Karena di sisi hukum Islam itu adalah hal yang tidak syah, sebab dia tidak di bawah wilayah kaum muslimin. Hanya saja beliau sebutkan 'azimir Rum, pembesar Romawi, sebab itulah yang terkenal di tengah manusia bahwa Herakl ini adalah pembesar mereka. Dan terdapat bahwa menyebut manusia dengan hal yang sudah
wajar di tengah manusia, itu adalah perkara yang tidak ada masalah. Iya. Perkara yang tidak ada masalah. Dan ini dari adab dan akhlak. Jangan sampai seorang itu, dia kafir misalnya, dia ahlul bid'ah. Kemudian setelah itu, ketika disebut, dia sendiri menjelekkan adabnya yang harusnya dikenal di sisi manusia. Iya. Misalnya kalimat bapak, kalau bahasa Indonesia, bapak fulan. Itu kalimat umum, digunakan untuk siapa saja. Digunakan untuk siapa saja. Hal yang seperti itu tidak ada masalah dipakai. Sebab memang perkara yang sudah dikenal. Iya. Sini Nabi memberi Herakal Azim Ar-Rum. Herakal Azim Ar-Rum. Demikian pula dari akhlak ulama kita, kalau dia membantah seorang alim walaupun dia mubtadi, ahlul bid'ah misalnya, karena dia sebut syekh fulan, dia sebut kata syekh di depannya, sebab itu yang terkenal di tengah manusia dari sisi akhlak, etika di dalam menjelaskan dan menerangkan. Iya. Walaupun dia sendiri menganggap bahwa orang tersebut mubtadi', tapi akhlaknya sebagai seorang muslim, apalagi seorang alim, dia jaga etika dan akhlak tersebut. Dan ini tidak seperti sebagian orang, kalau sudah bermasalah dengan orang lain, kalau dia adalah syekh, nggak ada lagi syekhnya. Dia adalah ustadz, nggak ada lagi ustadznya. Ya. Perhatikan di sini, ini terhadap seorang kafir pun Rasulullah memberikan sebagaimana mestinya. Sebab di atas akhlak umum ini, yaitu mengajak orang untuk kembali kepada kebaikan. Sebab kalau dia bilang saja, Herakal saja, orang Rom, ini tidak mengajak kepada apa? Kepada petunjuk. Sebab dari awalnya sudah penghinaan terhadap dirinya. Bagaimana mungkin dikatakan mengajak kepada petunjuk. Tapi disebut dengan hal yang umumnya dikenal di tengah manusia. Yaitu hakikat perkara bahwa Herakal adalah azimir Rom, pembesarnya orang Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Iya. Disebutkan di sini salamun, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Akan datang nanti di akhir Sahih Al-Bukhari di Kitabul Isti'dan pakai assalam. Assalamu. Iya. Dia itu mencocoki ayat di surah Taha. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan salam di sini bukan artinya memberi salam sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Sebab ini ucapan diucapkan kepada seorang yang kafir untuk mengingatkannya. Salamun ala man ittaba'al huda. Salamun maksudnya keselamatan. Seorang akan selamat dari azab, selamat dari siksaan Allah kalau dia mengikuti petunjuk. Ya. Kalau dia mengikuti petunjuk, bukan dia berkata kepadanya Assalamualaikum misalnya seperti orang yang salam. Iya. Tidak, tapi ini pernyataan bahwa keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Nah. Baik, karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Mufassirin menafsirkan ayat wassalamu ala man ittaba'al huda, bahwa yang dimaksud pada ayat itu bukan tahiyah, bukan ucapan salam. Tapi maksudnya maknanya salima minal adabi man aslam. Selamat dari siksaan siapa yang berislam. Siapa yang berislam. Siapa yang menerima petunjuk. Nah, terdapat anjuran Islam ini
kepada al-hidayah, kepada petunjuk. Sebab inilah syariat dan agama. Karena agama kita ini adalah dakwah untuk membebaskan manusia dari api neraka. Dan ini harus dijaga. Membebaskan manusia dari api neraka. Terhadap seorang kafir pun, itulah konsekuensi agama. Terhadap orang yang paling kita benci pun, musuh paling besar pun, tetap terbuka untuknya peluang dan ada bagian darinya dari hukum syariat kita agar supaya diajak masuk ke dalam keselamatan, masuk di dalam Islam. Iya, apalagi kalau orang tersebut adalah muslim, saudara kita sendiri, jatuh dalam kekeliruan, kesalahan, maka mengajaknya kepada petunjuk itu tentunya adalah hal yang lebih dituntut. Nah, walaupun di sisi lain semuanya dijaga etika di dalam syariat kita berkaitan dengan orang-orang yang keliru, melakukan kesalahan, berkaitan dengan masalah hajar, masalah tabdi, ada hukum-hukum di dalamnya. Tapi ini kaidah adalah perkara yang tetap di dalam syariat. Kata beliau, amma ba'du, fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Kata Rasulullah dalam suratnya, amma ba'du. Iya. Ini sudah kita bahas, amma ba'du. Ini ringkasannya, asalnya mahma yakun min syai'in ba'du. Apapun yang terjadi setelah itu. Dan ini adalah disebut oleh sebagian ulama dengan nama faslul khitab. Dipakai untuk berpindah kepada pembicaraan yang lain. Amma ba'du. Fa inni, makanya pakai fa setelah itu ya, sebab mahma itu syartiyah, harus ada jawab syartnya, dan fa waqi' fi jawabil qasam atau fi jawabil syart. Fa inni ad'uka, sungguhnya saya memanggilmu, mengajakmu bi ayatil Islam, dengan panggilan keislaman, maksudnya dengan kalimat yang mengajak engkau kepada Islam, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam, berarti ba di sini ba bermakna ila. Ad'uka ila al-Islam, ila kalimatil Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Ini dari uslub balaghah, ringkas dan jelas. Ringkas seruannya, ringkas kandungan kalau dia menjawab seruan. Ya, masuk Islamlah engkau akan selamat. Dan terdapat keutamaan Islam di dalam hadits ini, dan terdapat di dalam hadits ini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis amalan. Kalau dia masuk Islam, dia akan selamat. Ini balasan yang pertama. Balasan yang kedua, yu'tika ajraka marratain. Allah akan memberikan untukmu pahala 2 kali. Iya. Sebab dia, karena dia adalah ahlul kitab, kapan dia beriman kepada kitabnya, setelah itu datang Rasul, setelahnya dia beriman juga kepada Rasul yang datang, maka dia dapat pahala 2 kali. Dia dapat pahala 2 kali. Nah, dan ini semana dengan ayat ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi pahalanya 2 kali lipat. Dan telah syah di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu dari orang-orang yang mendapat pahala 2 kali lipat. Salah satunya adalah orang yang beriman kepada kitab yang datang kepadanya. Setelah itu datang lagi Rasul yang lain, dia beriman kepada kitab itu, kepada Rasul yang datang. Dia dapat 2 pahala. Itu haditsnya akan datang nanti insyaallah taala di Kitabul Ilm. Akan datang nanti di Kitabul Ilm. Iya. Aslim taslam. Yu'tika ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau kamu berpaling, kamu akan mendapatkan
dosa al-arisiyin. Jadi kalau kamu berpaling tidak masuk Islam, tidak masuk Islam, maka engkau akan mendapat dosa al-arisiyin. Al-arisiyin jamak dari arisi, nisbat kepada aris, di atas wazan fa'il. Dari sini al-akkar, yaitu al-fallah, para petani. Maksudnya dosa al-arisiyin, para petani, maksudnya dosa orang-orang Nasara yang bersamamu di Syam. Karena memang kebanyakan pekerjaan manusia waktu itu adalah mereka bertani. Baik. Maka terdapat di dalam hadits ini peringatan bahwa seorang yang menjadi pembesar suatu kaum, panutan di tengah kaum tersebut, apabila dia menjadi panutan di dalam kejelekan, dia akan menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Dia akan menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu tersebut. Nah, dan ini syawahidnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah banyak. Dan terdapat di dalam hal ini besarnya perkara berpaling dari tuntunan agama. Kemudian Nabi membacakan ayat, "Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Di ayat Nabi masukkan di dalam surat ini. Wa ya ahlul kitab ta'alau, kemarilah kalian. Dipanggil ya ahlul kitab, semua mereka ahlul kitab. Ta'alau, kemarilah kalian. Ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama. Dan ini kalimat sama, kalimat yang disepakati oleh seluruh umat, menunjukkan bahwa seluruh agama yang Allah turunkan itu kepada suatu hal yang sama. Bainana wa bainakum, antara kalian dan antara kami. Antara kami dan antara kalian, apa itu? Alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan terhadap Allah suatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai arbaban min dunillah, Rabb selain daripada Allah. Arbaban di sini rububiyah, makna rububiyah. Dan telah diketahui bahwa ar-rububiyah itu mengharuskan makna apa? Makna uluhiyah. Dan uluhiyah terkandung di dalamnya makna rububiyah. Hanya saja kadang digunakan dalam sebagian ayat kata ar-rububiyah, tapi yang diinginkan dengannya al-uluhiyah. Seperti di sini. Arbaban, maksudnya bukan mereka meyakini Rabb, tapi maksudnya alihah yang disembah. Sebab ini kaitannya dengan peribadatan. Arbaban min dunillah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqulu asyhadu bi anna muslimun. Mereka berpaling, maka katakanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berislam. Orang-orang yang berislam. Di sini ada dua masalah penting berkaitan dengan masalah fikih. Yang pertama, apa hukum membawa mushaf atau memberi mushaf kepada orang kafir? Sebab di sini Nabi di dalam suratnya beliau tulis satu ayat. Ayat ini dari surah apa? Dari surah Ali Imran. Dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larangan untuk safar membawa mushaf ke negeri musuh. Dan ini haditsnya sahih. Kandungan umumnya tidak boleh dibawa ke negeri musuh. Kenapa? Sebab dikhawatirkan mushaf itu akan dihinakan oleh mereka. Tapi kalau ada orang kafir yang diharapkan dia masuk Islam, dan kalau diberi dari Al-Quran tersebut dia baca, bisa diambil manfaat, maka itu tidak ada masalah. Sebab kemaslahatan dia masuk Islam itu lebih besar daripada kemaslahatan mengajak dia masuk Islam, lebih besar dari kemaslahatan menjaga mushaf itu. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis ayat di sini. Dan ini bentuk kompromi, tidak dimudahkan, tidak pula
diluaskan, tapi dilihat hajat dan keperluan. Kalau ada keperluan di dalamnya, ada maslahatnya, maka insyaallah taala tidak ada masalah. Kemudian masalah yang kedua berkaitan dengan masalah fikih adalah penggunaan ahlul kitab di dalam Al-Quran. Ya, sebagian orang ada yang mengatakan, dan ini ucapan dari orang-orang jahil, mereka mengatakan bahwa ahlul kitab sekarang ini tidak ada lagi. Ya. Ahlul kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi apa? Nabi Isa. Yaitu dari kekeliruan. Sebab di sini Nabi menggunakan ayat ya ahlul kitab untuk Herakl dan pengikutnya. Dan dimaklumi bahwa mereka ini pengikut agama Nasrani yang telah diganti kitabnya. Telah diganti kitabnya. Jadi penggunaan kalimat ya ahlul kitab di sini untuk mereka menunjukkan bahwa ayat-ayat itu di dalam Al-Quran itu juga berlaku untuk mereka. Berlaku untuk mereka. Dan ini banyak tempat ya di dalam Al-Quran. Baik. Setelah itu dikatakan qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan dalam kelanjutan pembicaraannya, falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitab kathara indahu as-sukh wartafa'atil aswat wa ukhrijna. Begitu Herakl mengucapkan apa yang dia ucapkan dan selesai membaca Alkitab, membaca risalah dari Nabi itu, maka banyaklah as-sakhbu, suara-suara gaduh. Iya. Banyak suara-suara gaduh di di sisi Herakl. Iya. Wartafa'atil aswat, dan suara-suara terangkat. Suara-suara terangkat. Nah, ada satu masalah fikih lagi ya di hadits. Sebab ini Herakl seorang kafir ya, musyrik. Berarti dia junub. Ya, apa hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub? Ini juga diambil pendalilan dari hadits ini. Ya, bahwa itu dari hal yang diperbolehkan. Ya, kalau bacaannya adalah bacaan yang mencocoki keadaannya. Ini pembahasan ada di pembahasan fikih. Iya. Wartafa'atil aswat wa ukhrijna, dan kami dikeluarkan. Menunjukkan bahwa ketika hal ini terjadi, ketika pembacaan ya Herakl mengucapkan ucapannya, andai kata benar apa yang kamu ucapkan, saya akan berjalan ke dia, kalau saya mampu saya akan cuci kakinya dan seterusnya. Kemudian dibaca kitab Nabi Muhammad, ributlah para pembesar Romawi di sisi Herakl. Iya. Di sebagian riwayat dikatakan oleh Abu Sufyan, saya tidak tahu lagi apa yang mereka ucapkan, semuanya ribut. Nah, fakultu li ashabi'i hina ukhrijna, kata Abu Sufyan, kami pun dikeluarkan. Maka saya berkata kepada kawan-kawanku ketika kami dikeluarkan, laqad amira Amru ibni Abi Kabsyah, sungguh telah menjadi amir. Amir maksudnya azuma, menjadi besar. Ya. Karena itu pimpinan negara salah satu namanya disebut apa? Amir. Disebut amir. Ya. Maka menjadi besarlah Amru ibnu Abi Kabsyah, perkara ibnu Abi Kabsyah ini. Maksudnya ibnu Abi Kabsyah adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nisbatkan kepada kakek dari Abdul Muttalib, tapi kakek dari pihak ibunya. Ya, dan kebiasaan orang Arab, kalau dia ingin mencela orang, dia nisbatkan kepada kakeknya atau kepada ayahnya yang agak samar. Ya, karena itu dia katakan ibnu Abi Kabsyah, yang dia maksud Nabi. Jadi Abu Sufyan berkata perkara Nabi ini sudah menjadi besar. Iya. Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar. Sesungguhnya dia ini ditakuti oleh raja orang-orang Asfar. Asfar artinya apa? Kuning ya. Sebab dikatakan Asfar katanya karena
orang Romawi ini, ya, kakek dari orang Romawi, yaitu Rum bin Is, dia menikah dengan putri Raja Habasyah. Jadi kulit putih menikah dengan kulit apa? Hitam. Maka lahirlah anak antara putih dan hitam. Karena itu dikatakan Asfar. Banil Asfar. Iya. Jadi maksudnya Raja Romawi ini khawatir, takut pada Nabi Muhammad. Nah, ini menjadikan perkara beliau menjadi besar. Iya. Kata Abu Sufyan, "Fama ziltu mukinan annahu sayadhhar hatta adkhala Allahu alayya al-Islam." Kata Abu Sufyan, saya semenjak itu terus yakin bahwa Nabi Muhammad ini akan tampak perkaranya, akan menjadi jaya. Sampai Allah memasukkan keislaman pada diriku. Iya. Yaitu Abu Sufyan menampakkan, atau Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Kemudian disebutkan di sini, wa kana Ibnu Nadhur sahibu Ilya wa Hiraqla suquffan. Ya, adalah Ibnu Nadhur. Ibnu Nadhur ada dua riwayat, ya. Ada bacaan Nadhur pakai dha titik, dan ada pakai ta, Natur. Natur. Sahibu Ilya. Ya. Dia adalah apa namanya? Pembesarnya kota Ilya. Wa Hiraql. Jadi kalau sahib Ilya itu maksudnya amirnya, dia pimpinannya. Iya. Wa Hiraql, dan dia juga adalah kawan dari Hiraql. Terdapat di sini penggunaan kata sahib itu punya dua makna, ya, di dalam bahasa Arab. Sahib itu bisa bermakna pemilik, ya, bisa bermakna pemilik, bisa bermakna pengikut, dan sahib bisa bermakna apa? Perkawanan. Jadi di sini digunakan dua kata sahib sekaligus. Makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki kawan biasa, tapi sahib kadang dia bisa bermakna pemilik. Kalau dikatakan sahib Ilya, maksudnya dia gubernur di Ilya, pemimpin di Ilya di situ. Ibn Nadhur ini sukuffan ala Nasara Asyam. Dia adalah sukuf. Iya. Nah, sukuf, uskuf, sukuf ini lafaz ajami. Maksudnya dia seorang pemimpin dalam agama Nasrani. Iya. Dia pemimpin dalam agama Nasrani. Apakah sama dengan pendeta atau tidak, itu di dalam penamaan, ya. Tapi dia adalah seorang pemimpin keagamaan di dalam Nasrani. Terhadap kaum Nasara Syam. Yuhaddithu, dia menceritakan, anna Hiraqla hina qadima Ilya asbaha yawman khabithan nafs. Wa Hiraql ketika dia datang ke Ilya, suatu hari dia khabithan nafs. Ya, tidak enak jiwanya. Kayak gundah gulana. Nah, khabithan nafs. Dan ini pengabaran, ya, bahwa dia khabithan nafs, pengabaran. Menukil kisah di sini. Kalau seorang muslim sendiri, tidak boleh dia katakan khabuthat nafsi, diriku khabuthat. Ya, ini lafaz ditinggalkan. Nah, tapi dia cari lafaz yang lain. Itu akan datang nanti di hadits-hadits yang berkaitan dengan adab. Baik. Faqala ba'du batariqatihi, maka berkata sebagian dari batariq Hiraql. Batariq jama' dari batariqah, jama' dari bitriq. Dan bitriq itu adalah orang khusus di dalam negara.
Romawi, di dalam kerajaan Romawi. Ya, kalau dia orang khusus, orang pembesar atau pejabat di situ dikatakan batariqah. Itu bitriq. Nah, qad istankarna hay'atak. Kami aneh dengan perilakumu, sikapmu. Ya, sebab Herakl tidak biasanya seperti itu. Qala Ibnu Nadur, berkata Ibnu Nadur, wa kana Herakl jazza'an yanzuru fin nujum. Dia adalah Herakl, dia hazza'an, hazza'an. Ya, yanzuru fin nujum. Ya, hazza dari haza, yahzu hazwan. Maksudnya takahhana. Dia seorang dukun. Melihat pada bintang-bintang. Ya, jadi dia bisa melihat ke bintang. Dia punya ilmu perdukunan, ilmu nujum. Perdukunan bintang. Faqala lahum hina sa'aluhu. Maka Herakl berkata ketika ia ditanya, Inni ra'aitu al-lailata hina nadartu fin nujum Malik al-Khitan. Kata Herakl, sungguhnya malam hari ini saya melihat pada bintang-bintang, saya lihat ada Raja Al-Khitan. Raja Khitan. Iya. Dan ini apa namanya? Malik ya, dikatakan Malik al-Khitan, raja. Di sebagian riwayat Mulk al-Khitan. Malik al-Khitan qad dhahar. Telah tampak Raja Khitan ini, atau Raja Khitan, Malik Khitan telah tampak. Telah dhahar. Iya. Dan ini di istilah ya di kalangan mereka. Nah, dhahara sudah tampak. Maka Herakl bertanya, "Faman yakhtatinu min hadhihi al-ummah?" Siapa yang berkhitan dari umat ini? Maksudnya dari manusia, siapa yang berkhitan? Dia tanya. Ya, karena dari pengetahuan perdukunannya ini, itu dia mengetahui bahwa akan keluar seorang nabi, telah tampak seorang yang akan berkuasa. Nah, qalu laysa yakhtatinu illa al-yahud fala yahummannaka sya'nuhum waqtu ila madaini mulkika fayaqtulu man fihim minal yahud. Maka kepada para batariqahnya ini, para bitriknya, memberikan keterangan bahwa di tengah manusia tidak ada yang berkhitan kecuali orang-orang Yahudi. Janganlah engkau risau dengan perkara mereka. Tulis saja ke kota-kota yang kamu kuasai agar supaya membunuh semua orang Yahudi yang ada. Nah, fabainama hum ala amrihim utiya Herakl bi rajulin arsala bihi maliku Ghassan yukhbiru an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala Herakl dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan seperti itu, maka datanglah kepada beliau. Iya, didatangkan kepada Herakl seorang lelaki yang diutus oleh Malik Ghassan, oleh Raja Ghassan. Itulah tadi Raja Ghassan yang kita sebut ya, yang telah disebut di awal hadits tadi. Siapa tadi? Azim Busra. Iya. Yukhbiru an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengabarkan tentang berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Falamma istakhbarahu Heraklu, begitu Herakl meminta berita kepadanya, qala dhhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla, lihatlah apakah dia ini dikhitan atau tidak. Fanadharu ilaihi fahaddatsuhu annahu mukhtatin. Maka mereka pun lihat kepada Nabi Muhammad dan orang-orang bercerita bahwa Nabi ini berkhitan. Wa sa'ala 'anil Arab. Dan akhirnya Herakl tanya juga tentang orang Arab. Orang Arab itu berkhitan atau tidak? Faqala hum yakhtatinun. Maka dikatakan mereka berkhitan. Sebab orang Arab ini, mereka ada sisaan dari agama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim, beliau membawa syariat apa? Khitan. Beliau dikhitan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dikhitannya sudah di umur berapa? 80 tahun. Nabi Ibrahim. Wahum yakhtatinun. Faqala Herakl hadha mulku hadhil ummah. Inilah mulk di dalam sebagian riwayat. Malik. Dan dua-duanya ada di dalam riwayat ya. Hadhil ummah. Qad dhahar. Ini raja, pemimpin umat ini telah nampak. Thumma kataba Herakl ila sahibil lahu birumiyah wa kana tatiruhu fil ilm wa sara Heraklu ila Hims. Kemudian Herakl pun menulis surat kepada kepada kawannya di Rumiyah, di Rum. Wa kana nadhirahu fil ilm, dan dia adalah nadhirahu, semisal dengannya dalam ilmu. Sama dalam ilmu nujum, punya ilmu nujum juga, sama seperti Herakl. Wasara Heraklu ila Himsa. Dan Herakl akhirnya berjalan ke Hims, tempat kerajaannya. Nah, baik. Wasara ila Hims. Walamnya apa di situ? Enggak jelas di sini. Walam apa? Walam yarimah. Apa itu? Baik. Al-Hims hatta atahu kitab min sahibihi. Ya mungkin maknanya dia belum sampai Hims atau belum lagi mendekati Hims dan telah datang kepadanya kitab dari kawannya. Yuwafiqu ra'ya Herakl ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Ternyata kawannya itu dia juga melihat sama seperti yang dilihat oleh Herakl tentang keluarnya Nabi. Wa annahu nabi, bahwa dia adalah seorang nabi. Fa'adina Heraklu li'udhama'i ar-Rum fi daskaratin lahu bihims. Maka Herakl pun mengumumkan. Adina di sini maksudnya mengumumkan. Dan maksudnya Herakl berada di istananya. Dia umumkan. Li'udhama'i ar-Rum, kepada para pembesar Rum. Fi daskaratin, dalam sebuah daskarah. Daskarah ini istana tapi di sekelilingnya ada rumah-rumah. Siapa yang sudah masuk di dalam istana itu, kemudian ditutup, dia tidak bisa keluar lagi. Itu daskarah. Daskarah milik dia di Hims. Thumma amara bi abwabiha faghulliqat. Maka diperintah supaya pintunya ditutup. Jadi dia panggil semua pembesar yang masuk, tutup pintunya. Thumma tala'a, kemudian Herakl pun menampakkan diri. Faqala ya ma'syarar Rum, halakum fil falah war rushd. Wahai sekalian orang Rum, apakah kalian ingin keberuntungan? Apakah kalian ingin keberuntungan dan ingin ar-rushd, ingin petunjuk? Di sebagiannya ada mendhabit fil rasyad,
ayathbuta mulkakum fatutabi'u hadan nabi. Ya. Agar supaya kekuasaan kalian tetap, yaitu dengan cara kalian mengikuti nabi yang muncul ini. Apa yang terjadi? Fahasu haysata humril wahsh ilal abwab. Maka mereka pun hasu itu artinya lari dengan sangat kencang. Tidak bisa ditahan seperti hewan liar kalau dia lari. Seperti keledai liar. Langsung menuju pintu. Fawajaduha qad ghulliqat. Ternyata pintunya sudah tertutup. Ini orang mau lari meninggalkan siapa? Herakl semuanya. Ternyata pintunya ditutup. Falamma ra'a Heraklu nafratahum wa aisa minal iman. Begitu Herakl melihat mereka lari, menolak dan sudah putus asa mereka beriman, qala rudduhum alayya. Herakl berkata, kembalikan mereka. Kemudian Herakl berkata, wa qala inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aitu. Kata Herakl, saya tadi mengucapkan ucapanku, saya ingin menguji kekuatan kalian berpegang dengan agama kalian, dan sekarang saya sudah lihat kalian kuat agamanya. Fasajudu lahu wa radu anhu. Maka mereka pun sujud kepada Herakl dan ridha kepada Herakl. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakla. Dan inilah akhir perkara Herakl. Ya, Herakl tahu Nabi itu benar. Dia sudah akui. Tapi na'udzubillah, kekuasaan lebih mendominasi dirinya. Dia tidak ingin hilang kekuasaannya. Ya, dia pun mati di atas kekafiran. Dan di perang Mu'tah, Herakl mengirim pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Ya, dia bukan muslim, Herakl ini. Iya. Dan dia ini dari orang yang seperti yang disebut di dalam hadis, fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Ya, sebab dia mengetahui kebenaran dan tidak mau mengikutinya. Hanya Herakl berbeda dengan Kisra. Herakl Kaisar, ya, pembesar Rom. Beda dengan Kisra, pembesar Persia. Ketika surat Rasulullah datang kepada orang Persia ini, surat Nabi dirobek-robek sama dia. Ya. Berbeda dengan Herakl, suratnya dia baca. Dia terima. Dan sebenarnya dia mau beriman. Cuma begitu melihat kaumnya tidak mengikutinya, dia lebih mendahulukan kekuasaan daripada apa? Keimanan. Ya. Karena dia hargai surat Nabi, maka kekuasaan Herakl masih jalan. Berbeda dengan Kisra, orang-orang Persia. Ya. Begitu dia menyobek-nyobek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mendoakan supaya dirobek-robek kekuasaannya. Dan Kisra sendiri mati, terbunuh, dikudeta oleh anaknya sendiri. Nah, ini dari hal yang diambil faedah bahwa penghormatan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang membawa keberuntungan. Dan sebaliknya siapa yang berpaling, itu adalah alamat kehancuran. Dan Allah telah mengingatkan, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencelamu, itulah yang terputus perkaranya. Iya, terputus perkaranya. Berbeda kalau dia mengagungkan hadits Nabi, akan diangkat kedudukannya. Sebagaimana firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan meninggikan penyebutanmu. Siapa yang meninggikan hadits Rasulullah, membelanya, maka Allah akan meninggikan kedudukannya. Selesai sudah ya, haditsnya panjang sekali. Rawahu Salih bin Kaisan wa Yunus wa Ma'mar an-Zuhri. Hadits diriwayatkan pula oleh Salih bin Kaisan, Yunus, Ma'mar, semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri. Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa Al-Bukhari memasukkan kisah bahwa Herakl ini melihat ke bintang-bintang ilmu perdukunan? Apakah ini tidak mengajak untuk mengetahui ilmu perdukunan? Jawabannya tidak. Inilah sisi dan ini termasuk fikih Imam Al-Bukhari menerangkan tentang permulaan wahyu. Jadi demikian wahyu itu datang dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah hal yang dikenal dari segala sisi dan sudut. Walaupun sudut itu adalah cara yang batil, memakai ilmu nujum, tapi kenabian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tidak diingkari oleh mereka. Jelas ya? Tidak diingkari oleh mereka. Nah, jadi ini di antara kandungan dan fawaid yang berkaitan dengan hadis. Ya wallahu taala. Bab berikutnya adalah Kitabul Iman. Habis waktu ya. Ya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya insyaallah hadis-hadis yang akan datang sudah mulai ringan ya. Sudah pendek-pendek hadisnya. Ya sampai sini lah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka